terhormat Ibu Rani Kartika selaku dosen pengampu pada sore hari ini, sekaligus MC dan rekan-rekan yang berkenan hadir pada sore hari ini. Perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari tim kami. Saya Yuyun Suriga. Kemudian Yuyun mencari tahu dan didapati bahwa Daud membayar seorang joki. Karena hal tersebut, Yuyun melapor pada dosen pembimbing Daud, dan alhasil dosen pembimbing Daud membatalkan dan menggugurkan proses skripsi tersebut. Dan Daud terancam di DO karena melakukan kecurangan dan melanggar etika akademik. Terima kasih. Selamat siang, yang terutama moderator ataupun juri Ibu Rani Kartika yang saya hormati, dan juga rekan-rekan yang hadir di ruangan kelas hari ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri mewakili tim pendukung Yuyun. Saya Aprilia Zulkarnain sebagai pembicara pertama. Di sini mewakili tim yang mendukung pihak Yuyun yang menegaskan bahwa mosi tindakan Daud menggunakan jasa joki dalam menyelesaikan skripsinya tidak hanya melanggar prinsip etika akademik, tetapi juga bertentangan dengan hukum hak cipta, khususnya terkait pelanggaran hak moral pencipta, di mana telah diatur pada pasal 5 UU Hak Cipta. Kami akan menunjukkan bahwa tindakan Daud tidak hanya memberikan reputasi akademik, tetapi juga menginjak asas keadilan dalam dunia pendidikan, yang seharusnya menjadi pijakan utama dalam mencetak generasi hukum yang berkualitas dan berintegritas. Kesempatan dari mengatakan bahwa Daud menggunakan jasa joki dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang pencipta, yaitu hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah sesuatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pasal 1 angka 1, hak cipta melindungi karya yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata. Nah, dalam kasus ini Daud tentang perampasan aset sebagai alternatif pencegahan korupsi belum diimplementasikan secara spesifik oleh Yuyun, sehingga tidak ada pelanggaran atas hak eksklusif ide tersebut. Atas kebebasan akademik, mahasiswa memiliki kebebasan akademik untuk memiliki topik penelitiannya selama tidak secara ekspresif melanggar aturan hak cipta atau plagiarisme. Daud berhak mengangkat tema tersebut terlepas dari pengajuan Yuyun. Dalam keberadaan Yuyun akan menyampaikan beberapa argumen dapat saya gunakan untuk membela Yuyun. Yang pertama, Daud melanggar etika akademik dan hak cipta. Tindakan Daud yang melakukan jasa joki skripsi bertentangan dengan pasal UU Hak Cipta yang termasuk hak moral pencipta, termasuk hak untuk dicantumkan atau tidak dicantumkan namanya sebagai pencipta, hak untuk mempertahankan nama dan integritas ciptaan. Yang kedua, hak ekonomi joki tidak dihormati. Berdasarkan pasal 8 UU Hak Cipta, hak ekonomi pencipta mencakup hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya ciptaannya. Tindakan Daud merugikan joki karena tidak ada pengalihan hak cipta yang sah dari joki kepada Daud. Daud menilai karya tersebut sebagai miliknya tanpa Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pasal 1 angka 1, hak cipta melindungi karya yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata. Nah, dalam kasus ini perampasan aset sebagai alternatif pencegahan korupsi belum diimplementasikan secara spesifik oleh Yuyun atau belum dipublikasikan kepada si Daud. Hanya sehingga tidak ada pelanggaran atas hak ide tersebut. Dalam kasus ini berintervensi melihat moral atas karyanya, tapi Daud menilai sebagai keputusan pending atau penjajah. Ini adalah pelanggaran hak terhadap hak joki. Pasal 5 ayat 1 hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara pribadi abadi pada diri kita untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan berhubungan dengan pemakaian ciptaan yang umum, menggunakan nama aslinya atau samarannya membawa ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 41, hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi A. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. B. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data Lutfi, apakah skripsi yang dijadikan joki itu bukan termasuk wujud, Bunda? Tadi yang mengatakan ya kan dijawab maksudnya Daud menggunakan bukti, mengapa Anda tidak mengumpulkan bukti yang lebih konkret sebelum melapor, sehingga ada hitungannya Daud menggunakan bukti. Terus kenapa Daud juga nggak membuktikan juga kalau kita nggak bersalah? Itu sih
penelitian dosisnya juga. Sudah dinyatakan bahwa dia lulus untuk sidang. Berarti kan skripsinya udah diterima. Berarti jokinya itu sah. Karena sudah terbentuk. Kenapa kalian percaya kalau itu hasil joki? Apa buktinya? Karena Yuyun sudah melakukan penelitian dan akhirnya Emang ada buktinya? Bukti kan dari ya dosen menyatakan bisa dosennya memiliki kalau saya masih joki. Apakah Kalau ada memang nggak joki, nggak mungkin dosennya mau DO. apakah ada pihak lain yang mengetahui atau mendukung klaim Anda terhadap Daus atau ini sepenuhnya asumsi pribadi? Karena tidak ada bukti yang spesifik mengenai Daus menggunakan joki. Jika memang saya interupsi, boleh? Di sini saya ingin menekankan bahwa Daus sebagai mahasiswa hukum sudah pasti dia tahu aturan hukum dong. Di sini dijelaskan pada pasal 16 ayat 1, hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Dalam konteks akademik, orisinal karya ilmiah merupakan standar yang tidak bisa ditawar. Hak cipta atas skripsi harus dimiliki oleh penulis asli. Tidak. Oleh karena itu, tindakan Yuyun melaporkan Daus adalah bentuk pembelaan terhadap integritas. melanggar hukum dengan menggunakan joki terhadap penelitiannya. Nah, bukti apa yang didapat oleh si Yuyun yang menyatakan bahwa Daus membayar joki? Di soal kasus tersebut juga terdapat acuan dari kemudian mencari tahu ternyata didapati bahwa Daus membayar seorang joki dengan harga 15 juta. Nah, dari soal tersebut apakah Yuyun mendapat pengakuan dari pihak ketiga yaitu joki skripsi? Kemudian, apakah ada saksi yang menunjukkan bahwa bukti yang didapat oleh si Yuyun itu benar? Apakah itu hanya asumsi logikanya Yuyun saja? Bukti yang valid, hal tersebut menyertakan kesenjangan dalam lingkungan akademik. Apakah ada bukti yang valid atau dari pihak ketiga atau pengakuan joki? Berdasarkan atas perbedaan ada Daus. Hanya pada Daus lebih dulu menyelesaikan tugasnya dengan tema yang sama dengannya dan tanpa bukti yang kuat. Alih-alih melakukan Daus pada hari hasil skripsi, menunjukkan paradigma kemungkinan Yuyun yang iri dengan cepatnya kinerja Daus dalam mengerjakan skripsinya, sehingga ia tega melakukan sahabatnya sendiri yaitu Daus pada hari hasil skripsi. Di kasus dijelaskan bahwa Yuyun ini sampai sekarang belum selesai dikarenakan sulit mendapat akses data data. Lalu tapi kenapa dengan mudahnya Daus itu bisa melakukan skripsinya dalam 2 bulan? Padahal topik yang dia ambil itu tuh termasuk sulit. Dan kalaupun memang Daus ini nggak bersalah, kenapa dia tidak menyanggah dosennya untuk dia di DO? Berdasarkan pasal UU 18 hak cipta, jika sebuah karya diciptakan oleh pihak lain atas perintah seseorang, hak cipta dapat dialihkan hanya jika ada perjanjian tertulis. Karena Daus tidak memiliki perjanjian tertulis dengan joki, ia tidak sah memiliki hak cipta atas skripsi tersebut. Dari awal, Yuyun tidak mempublikasikan ide tersebut kepada Daus, sehingga mengatakan bahwa pasti ada perbedaan penelitian walaupun garis besarnya sama. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa tidak ada yang mustahil dalam waktu 2 bulan skripsi Daus bisa terselesaikan. Tidak ada bukti langsung dari pihak kampus yang menunjukkan keterlibatan Yuki selain laporan Yuyun. Dengan sepihak tanpa bukti kuat melanggar asas praduga tak bersalah dalam hukum Indonesia. Klien kami Daus menolak karena dirugikan secara moral dan material akibat tuduhan dan bukti yang dilontarkan oleh saudari Yuyun. Tuduhan tersebut tidak hanya mencemahkan nama baik klien kami, tetapi juga melanggar prinsip asas praduga tak bersalah yang mengapa Anda tidak mengumpulkan bukti yang lebih kompleks sebelum melapor. Saudara menanyakan bukti. Nah, dengan Daus membayar joki dengan harga 15 juta itu sudah pasti bukti. Nah, Anda menanyakan transfer. Gak pasti dong Yuyun ini harus sampai mencari seluruh-seluruhnya sampai mana bukti transfer kalau Daus ini joki. Gak mungkin dong dia nyari kayak gitu. Nah, tapi dia udah tahu nih, dia ngelaporin ke dosen. Kalau dosen itu langsung percaya, berarti dosen ini gak berintegritas dong. Sampai dia berani membatalkan skripsinya si Daus. Bisa mempertingkat waktu pengerjaan skripsi dengan lebih cepat dan efektif jika penelitian tersebut membutuhkan wawancara. Maka Daus lebih memilih tidak menggunakan metode yang lebih alternatif dengan cara melakukan penelitian lain. Jadi pendapat jika walaupun itu tidak selesaikan skripsinya dengan cepat, bukan berarti dia menyewa jasa joki dong.
atas dasar apa kalian Kami- mengambil dengan cepat? Kami Di situ. boleh satu. Ini menambahkan tadi kan Anda mengatakan bahwa tidak perlu mendalami dengan harga yang 15 juta itu pastinya tidak perlu didalami. Nah, pertanyaan kami, dari mana Anda tahu bahwa harga Jokis itu 15 juta? Apakah ada pihak lain yang mengetahui saksi tersebut selain Anda? Kami berasumsi ini hanya rasa tidak dibeli atau cemburuan saja terhadap bukti yang dirasai. Daus, jangan kami kan itu dosa Pak. Menyelidiki hasil menyelidiki kan harusnya melakukan tes kemudian penelitian si Daus, tapi kenapa tidak dilakukan? Kan Anda menuduh bahwa Daus menggunakan joki. Jika Daus terbukti bisa membenarkan penelitiannya bagaimana? Nah, di sini Klaim bahwa itu cuma keputusan sepihak. nah kami bisa menuntut bahwa Daus ini melanggar hak ekonomi joki yang tidak dihormati. Kami juga bisa menuntut atas pencemaran nama baik. Tuduhan apa? Joki. Buktinya mana? Iya, kan di pas ini kan kita kalau Gedung Tinggi Keadilan. Berarti dengan Daus menggunakan joki kan berarti dia udah nggak berintegritas dong, tidak menggunakan karya orisinal. Joki memang salah, tapi kan Anda Nah, bilang Anda mengakui joki memang salah. Joki memang salah, tapi ada tak yang membuktikan bahwa Daus menggunakan joki?